Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Selamat tahun baru. Happy New Year. Boleh bilang ke samping kanan kirinya, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Buat Bapak Saudara yang online saat ini, saya mau ucapkan selamat tahun baru. Percaya bahwa tahun ini Tuhan pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Amin. Tahun ini Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa buat kita. Semua siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita sama-sama lagi berdiri. Kita mau serukan bahwa Dialah Tuhan, sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Sambil tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai buat Tuhan. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Semua lebih. pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua Sekali lagi, lebih kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Tunjuk kanan kirinya, pemenang. bilang kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Jika Yesus di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya,
Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejana, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Saudara banyak kita rindu tahun 2022 ini kita betul-betul bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita betul-betul menjadikan Tuhan sebagai gunung batu perisai kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Kau gunung batuku, gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu, Kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. kau Menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang Benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sekali kita tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh melewati dengan sorak-sorai, dengan kehidupan yang luar biasa, kami percaya kami bisa melewati tahun yang baru ini Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Kami mau belajar menyerahkan kehidupan kami mau belajar untuk terus berharap sama Tuhan. Kami gak mau takut, kami gak mau bimbang Tuhan, tapi kami mau terus percaya sama Tuhan bahwa Engkaulah yang memegang kendali atas setiap kehidupan kami. Kami yakin kami tidak akan kekurangan Tuhan tahun ini. Bahkan kami akan terus berlimpah-limpah dalam Engkau. Kami mengalami akan Engkau di tahun ini Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Sebab nama-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kau sanggup bangkitkan harapan kami. Berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ini harapan kami Tuhan, ini doa kami. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab gak pernah gagal setiap rencana-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalan kami Tuhan. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu.
harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, sebab Kaulah harapan kami Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. terus nyatakan saudara harapanmu pada Tuhan, sebab Dialah sumber harapan kita. Harapanku Di dalam-Mu, ya Yesus, hanya Kau kami mau terus belajar percaya sama Tuhan. Walaupun kami belum melihat apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan, ku percaya, mungkin kami gak tahu hari-hari ke depan seperti apa, tapi kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu ya Bapa. Oh harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kaulah kuat kami Bapa. Ku percaya Ya ku Yesus, aman lebih lagi saudara nyatakan harapanku, harapanku, oh harapanku Tuhan. harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh harapanku, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Yesus, Kaulah harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami aman, kami aman. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, Ku percaya ku aman dalam-Mu. oh Yesus Tuhan, kami aman di dalam-Mu, kami aman bersama-Mu Tuhan. Kaulah harapan kami. Oh, Hanya Kau Tuhan satu-satunya. naikkan syukurmu saudara di hadapan Tuhan saat ini. Kami aman dalam-Mu Yesus, Yesus, kebaikan kami kagum akan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur ya Yesusku. Tak pernah biarkan kami, tak pernah tinggalkan kami. Yesus setia, Yesus setia sampai selamanya.
Kami aman dalam-Mu Tuhan, kami nyaman dalam-Mu, bersama-Mu Tuhan, lewati segala kemustahilan. Bersama-Mu Bapa, lewati segalanya. Kami tenang, kami aman. Oh Yesus, takkan goyah hidup kami, takkan lemah jiwa kami Tuhan, takkan putus harapan kami, sebab kami tahu siapa Tuhan yang berdiri depan kami. Kau berikan kemenangan. Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setia-Mu kekal Tuhan. Yesus itu setia dan Ku mengalaminya Tuhan. Sungguh Kau takkan biarkan kaki kami goyah, Kau takkan biarkan kami terjerumus Tuhan. Yesus, Yesus dahsyat Engkau. Segala pujian, segala hormat kami naikkan bagi-Mu, ya Rajaku. Segala pujian, kemuliaan, keagungan bagi-Mu, sebab Engkau hebat perkasa Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Sebab itu Ku percaya, sebab itu Ku terus berserah. Kau baik Tuhan, Tuhan yang setia, luar biasa. Kasih-Mu besar, kebaikan-Mu membuat kami terpesona Tuhan. yang seperti Engkau Yesus. Kasih setia-Mu membuat kami terus rindu padamu. Tiada sebagaimana kami ada di Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. kami aman di dalam-Mu, Terima kasih Tuhan. sebab Kau tak pernah tinggalkan kami, tak pernah biarkan kami. Kau jadikan kami anak-Mu, Kau jadikan kami berharga Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Oh narayasya naralabo ya narayasya naralaya ya narayasya naralabo ya narayasya naralaya. Oh narayasya naralabo naralabayasya naralaya. Terima kasih Yesus, Tuhan. Yesus, Kau baik, Terpujilah Engkau Yesus. Kau dahsyat. Kau baik Tuhan. Haleluya. Selain Engkau nggak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan, yang mampu mengubahkan setiap kami. Selain Engkau nggak ada yang lain yang kami mau terus andalkan Tuhan. Kami tahu terkadang kami mungkin lemah, kami nggak berdaya Tuhan, kadang kami kalah. Tapi kami yakin Tuhan, di saat ini di dalam Engkau, kami mendapat satu kekuatan yang baru. Kami mendapat satu kelegaan, satu kesegaran, iman yang bertumbuh, iman yang maksimal dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami semua bisa melewati tahun ini dengan luar biasa karena perkenanan-Mu. Amin. Kami katakan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami.
Engkau sanggup memulihkan keluarga kami. Engkau sanggup memulihkan ekonomi kami. Engkau sanggup memulihkan masa depan kami. Tidak ada yang gagal dalam Engkau. Tidak ada yang hancur dalam Engkau, Tuhan. Kami katakan kalau Tuhan yang sudah membangun sesuatu, tidak ada satupun yang bisa meruntuhkannya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat setiap kami, gak ada satupun yang bisa menurunkan kami. Kami percayakan janji-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you God. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, kami percaya Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. gak ada yang lain yang bisa kami percaya selain Engkau, Tuhan. Kami mau terus berharap, kami terus mau bersandar sama Engkau, Tuhan. Memberkati, Tuhan penyembuhku, Kau pemulihku, Tuhan pemulihku, satu-satunya. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan Yeshua HaMasiah. Kami sungguh bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kegagahan kami, tapi itu semua karena Engkau, Tuhan. Pemeliharaanmu sungguh sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Di mana kami sudah boleh melewati tahun dan kami boleh masuk di dalam minggu pertama, bulan pertama di tahun dengan penuh ucapan syukur yang luar biasa. Karena selama ini Engkau telah menjaga kami dan kami percaya perkenanan-Mu sempurna dalam hidup kami di tahun 2022 ini, Bapak. Kami percaya mujizat yang Engkau berikan di tahun 2022, mujizat itu pun lebih akan kami terima di dalam Engkau. Karena kemenangan demi kemenangan akan Engkau berikan kepada setiap kami di tahun
Pada pagi hari ini Bapa, hati kami sudah dibajak lewat setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Tuhan, saat ini kami meyakini firman-Mu yang berkata, di mana ada dua orang berkumpul, di mana ada dua orang bersehati meminta sesuatu di dalam dunia ini, sesungguhnya kami sudah menerimanya hanya di dalam nama-Mu. Kami mau bersepakat pada pagi hari ini, mau Tuhan Yesus memberkati gereja kami GBI CBM Ganggang Raya Tuhan. Kau memberkati gembala sidang kami Ibu Pendeta Deborah. Engkau memberkati suaminya Bapak Paulus Parulian Tambunan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kedua hamba-Mu ini Tuhan, biarlah banyak jiwa bertobat, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai Tuhan ke Ibu Gembala dan juga suaminya Tuhan Yesus Bapa. Biarlah Engkau memakai mereka berdua sebagai saluran berkat-Mu, perpanjangan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Berkati juga Dika, berkati Agape, berkati Abraham, berkati Arahito, semua yang tinggal bersama-sama dengan hamba-Mu, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua wakil gembala yang ada di tempat ini, Tuhan juga berkati, baik saya Merlin, bahkan juga Dika dan juga Agape. Tuhan Engkau berkati, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini kami mau berdoa, menyerahkan semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, yang ada di gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua pergumulan jemaat kami Tuhan. Ketika mereka saat ini bergumul untuk ekonomi mereka, kami percaya saat ini Tuhan, semua persoalan yang mereka alami, semua persoalan yang mereka hadapi sudah diselesaikan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus sanggup memberkati mereka, Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan mereka Tuhan. Persoalan mereka saat ini Tuhan mungkin untuk Tuhan uang kontrakan, kami percaya Tuhan adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan dan mencukupkan. Kau sudah menyediakan semua uang kontrakan mereka, baik untuk membayar kos, baik untuk membayar kontrakan. Tuhan berkati, Tuhan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang bergumul Tuhan untuk memiliki keturunan, kami percaya saat ini juga Tuhan Engkau membuka setiap kandungan-kandungan yang tertutup. Saatnya dibukakan oleh Tuhan. Yang mandul Tuhan Engkau buat supaya mereka bisa memiliki keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan setiap kutuk kemandulan dalam nama Tuhan Yesus. Yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, kami percaya saat ini mereka sudah menerima pekerjaan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan yang bergumul untuk sakit penyakit, jika ada jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mengalami sakit, kami percaya Tuhan adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Kami perkatakan dengan iman kami bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, semua jemaat yang saat ini mengalami sakit penyakit sudah menerima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Kami tolak dari jemaat kutu penyakit jantung, kami tolak hepatitis, kami tolak pengapuran, kami tolak ginjal, kami tolak tuli, kami tolak kebutaan, kami tolak lumpuh di dalam nama Yesus. Kami tolak penyakit sampar tidak berkuasa, virus, bakteri, COVID-19. Tuhan membakar semua media penyebaran COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa mengikat jemaat GBI CBM Ganggang Raya, karena mereka adalah milik Tuhan Yesus Bapa. Kami memberkati jemaat kami yang saat ini Tuhan rohaninya mandul, rohaninya tidak bertumbuh. Saat ini Engkau berkati, berikan pertumbuhan rohani kepada mereka Tuhan. Biarlah Tuhan semua jemaat mengalami kebangunan rohani. Setiap firman yang mereka terima, bukan hanya Tuhan mereka menjadi pendengar, tapi biarlah mereka melakukan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Semua jemaat mengalami kedewasaan dalam kerohanian mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Iman mereka bertumbuh, percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur boleh menjadi warga negara Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Kau menjadikan Indonesia bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus di Indonesia muncul anak-anak-Mu Tuhan Yesus Bapa yang akan duduk di Tuhan Yesus Bapa pemerintahan yang ada di negeri ini, baik negeri maupun Tuhan swasta. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan presiden kami Bapak
Jokowi Tuhan. Engkau memberkati Wakil Presiden Bapak Haji Arif Amin Tuhan. Engkau berkati semua para menteri yang ada, semua kabinet yang sudah dibentuk. Engkau memberkati MPR, DPR tingkat 1, tingkat 2. Tuhan memberkati Polri dan TNI. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus, baik wali kota, gubernur, camat, lurah, RT, RW. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Semua instansi yang ada di negara kami, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan keamanan di negara kami Tuhan. Tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan di negara kami Tuhan. Kau jauhkan negara kami dari ISIS. Engkau jauhkan negara kami dari ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab. Engkau memberkati ekonomi negara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hutang-hutang negara kami sudah dilunaskan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan memberkati negara kami. Biarlah negara kami menjadi negara yang benar-benar hidup mengandalkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua hamba-hamba Tuhan, baik gembala, baik pastor, baik para pendeta, baik para majelis, baik para evangelis, baik misionaris, Engkau berkati. Bahkan juga para penginjil, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Bukan hanya di kota, tapi kepedesaan Tuhan. Biarlah semua Injil ini Tuhan bisa disebarkan, agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka benar-benar mengenal Tuhan. Yang belum mengalami Tuhan, mereka benar-benar mengalami Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Kebangunan rohani terjadi atas bangsa Indonesia. Semua gereja-gereja tidak saling menyakiti yang satu dengan yang lainnya, tapi semua bersatu hati Tuhan, untuk bisa Tuhan yang memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID-19. Kami percaya tidak ada lagi virus yang baru yang masuk Tuhan, baik di negara kami maupun negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah Engkau membakar semua media penyebaran COVID-19. Semua jemaat yang hadir saat ini juga Tuhan, basuh dengan darah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan di dalam gereja ini tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada COVID-19. Semua dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani, sehat rohani di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua doa yang sudah kami panjatkan kepadamu, kami sudah menerima jawaban hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan memberkati dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Yesusku. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Yesus. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Yesus. Mari nyatakan, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Yesusku. Saudara, siap kita bagi berdiri, saudara. Lingkupiku dengan sayap-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Yesusku. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Yesus. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Yesus. Sekali lagi saudara, di saat badai bergelora, kami akan terus tenang, Tuhan. Saat badai bergelora,
Kami nggak takut lagi Tuhan. Kami nggak bimbang lagi Bapa. Sekalipun badai silih berganti, tapi Engkau Tuhan yang terus tetap setia dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you God. Mari saudara, kita berdoa bersama untuk masuk di dalam firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memasuki tahun 2023 ini di awal minggu ibadah pada pagi hari ini. Kalau kami melihat Tuhan, pemeliharaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kami boleh melewati tanpa kekurangan sesuatu apapun. Khususnya kami walaupun adalah kurangnya, tapi itu bukan menjadi hal yang primer. Kesehatan, sandang dan papan, semua Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami minta pertolongan dari Roh Kudus untuk membungkus setiap firman yang akan didengar oleh orang-orang, sehingga setiap firman itu bukan perkataan biasa, tetapi perkataan yang punya power, yang bisa menguatkan, menjawab setiap pergumulan orang yang mendengarnya. Mari Roh Kudus, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat Natal. Karena nggak ketemu saya dengan jemaat yang saya kasih, Ganggeng, dan baru ketemu di awal tahun baru. Selamat tahun baru juga untuk semua yang streaming. Kita memasuki tahun 2023. Tanggal 1 Januari 2023 jatuh hari Minggu pertama. Baik sekali ya, pas. Apa perasaan saudara memasuki tahun baru ini? Ada yang senang ya, ada yang enggak begitu senang. Karena mungkin saya melihat di TV beberapa hari yang lalu itu ada badai salju di New York. Beberapa banyak orang yang meninggal, sehingga menyambut tahun baru yang awalnya ingin bertemu dengan saudara-saudara, keluarga, menjadi kekacauan dan kesedihan. Ya, mungkin juga ada orang yang memasuki tahun 2023 ini masih bertanya, Tuhan, mengapa sakitku masih belum disembuhkan, perekonomian masih tetap memburuk, dan seterusnya. Ya. Izinkan saya mengingatkan bahwa Tuhan itu belum selesai merenda kehidupan saudara dan saya. Jadi belum titik, tapi masih koma. Kalau titik ya berarti mati gitu ya. Nah, ayo kita masuki tahun 2023 ini bangkit semangat iman, semangat pengharapan, dan semangat untuk melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Nah, Tuhan itu lebih suka ya mengerjakan bagian dalam dari kehidupan kita ketimbang bagian luarnya dulu. Yang saya maksud bagian dalam itu adalah saya lebih menekankan pada karakter atau sifat daripada
ilahi, buah roh yang dari luar itu adalah seperti kekayaan, rumah, ekonomi, ya semuanya, pekerjaan itu sebagai kayak berkat luar jasmani. Nah, sedangkan kebanyakan daripada kita itu tuh justru menyukai kalau Tuhan itu mengerjakan yang luarnya lebih dahulu. Jadi berlawanan dengan kesukaan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu punya kalau kita lihat dari kehidupan banyak saksi gitu ya, ketika orang itu diberkati itu banyak ya orang yang jadi lupa atau menjadikan berkat itu bukan menjadi berkat, tapi justru berkat itu membuat dia jauh daripada Tuhan. Berarti seperti berkat menjadi bencana, seperti itu. Tuhan nggak kepengen seperti itu. Makanya lebih baik Tuhan itu mengerjakan dari dalamnya. Kalau saya sebut seperti wadahnya, yaitu hati kita, dipersiapkan baik-baik. Sehingga ketika Tuhan itu mencurahkan berkat, itu orang itu nggak goyang, orang itu nggak terlempar gara-gara berkat Tuhan, tidak berubah. Nah, Tuhan itu kepengen seperti itu. Nah, saudara pernah dengar mungkin dari cerita orang, dan kita sendiri juga sering mendengar ya, ada anak kecil yang kepengen mobil, padahal anak ini masih di bawah umur dan dia belum menguasai betul bagaimana mengendarai sebuah mobil. Tapi karena ayahnya itu kaya, ya membelikan sebuah mobil itu adalah hal yang kecil, ya dibelikan aja. Tapi apa yang terjadi? Bahwa si anak itu bukannya baik, enjoy akan berkat mobil yang ayahnya berikan, tapi justru membawa satu bencana, musibah, kecelakaan. Nah, ada juga contoh di Alkitab ya, Saul diurapi menjadi raja, Daud juga diurapi menjadi raja, tapi berbeda, yaitu bahwa Saul itu endingnya seperti apa kita semua tahu, dan Daud endingnya seperti apa, dan berapa lama mereka bisa menjabat menjadi raja seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah yang menjadi pembeda antara Saul dengan Daud adalah ketika Daud itu wadahnya sedang dibentuk oleh Tuhan, Daud masuk di dalam didikan Tuhan, Daud masuk di dalam perempukan kedagian, itu Daud betul-betul merespon semua yang Tuhan lakukan dengan hati yang benar. Sehingga kita bisa lihat endingnya atau buah daripada Daud ketika dia menjadi raja, buahnya. Dia tidak menjadi raja yang sombong, dia tetap memperhatikan orang kecil, dan kerajaannya itu kokoh. Kita lihat, kalau kita baca Alkitab, beda sekali dengan Saul. Nah, Tuhan itu sekali lagi lebih suka mengerjakan, mempersiapkan segala sesuatu yang ada di dalam kita. Karena buat Tuhan untuk mencurahkan berkat itu hal yang sangat-sangat kecil ya, sepele, semudah membalikkan tangan. Justru masalahnya perlu untuk dipersiapkan wadah, supaya ketika kita menerima wadah, menerima berkat Tuhan itu, kita
tidak berubah menjadi orang lain yang Tuhan tidak kenal lagi. Nah, saya akan ambil contoh di Alkitab karena tadi saya sudah singgung soal Daud. Ya, itu diambil dari 1 Samuel 16 ayat 12 sampai 13. Bukan ceritanya Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Dikatakan di ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Apa yang terjadi saat Daud diurapi dengan minyak? Bukan langsung menjadi raja, bukan. Tetapi yang terjadi apa? Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Ya. Sejak kita percaya kepada Yesus dan dibaptis, maka Roh Kudus juga sudah tinggal di dalam hati kita. Sayangnya kita kurang melibatkan Roh Kudus sampai detail dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini Roh Kudus kita sering diamkan begitu saja. Kadang kalau ingat ya diajak ngomong, tapi ngomong searah, ya seperti itulah. Ya. Jadi kurang sekali untuk melibatkan Roh Kudus. Nah, kenapa ketika Daud diurapi oleh Samuel, yang bekerja adalah Roh Kudus, yang berkuasa adalah Roh Kudus? Awal seperti itu. Karena Roh Kudus itu yang akan menolong, yang akan memampukan Daud untuk melewati semua perjalanan kerohaniannya dia. Roh Kudus yang akan membuat Daud untuk mengenal Tuhan. Roh Kudus yang akan membantu Daud untuk dia bisa tetap mengandalkan, percaya pada Tuhan. Nah, kita tahu ya bagaimana perjalanan Daud. Peremuan kedagingan dari Daud itu terus-menerus menerpa hidupnya. Bagaimana Daud bisa tetap setia dan percaya kalau bukan dari hubungan dia dengan Roh Kudus? Maka dikatakan di Mazmur 51 ayat yang ke-13, Daud berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripada aku. Artinya apa? Masalah boleh datang, tetapi jangan sampai Roh Kudus itu jauh daripada aku, atau hatiku tidak lagi sebagai rumah kediaman daripada Roh Kudus. Wow, ini ya. Berarti di situ kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana kedekatan hubungan Daud dengan Roh Kudus, sehingga Daud di dalam setiap apa yang dia hadapi, Daud bisa keluar sebagai orang yang menang, ya. Menang secara fisik dan juga berkenan di hati Tuhan. Nah, contoh yang kedua, Yusuf. Yusuf itu sejak mendapat mimpi, apa yang terjadi? Berlawanan kan? Kenyataan yang dialami oleh Yusuf itu berlawanan.
itulah cara kerja Tuhan dari dalam, yaitu jiwa, sifat daripada Yusuf itu lebih diprioritaskan untuk dibentuk oleh Tuhan terlebih dahulu ketimbang mimpinya yang Tuhan berikan itu menjadi daging. Maka jelas ketika setelah selesai melewati itu semua sampai firman yang genap, sudah terbentuk buah roh dari hidup Yusuf. Maka ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun, menjadi mangku negara di Mesir, dia hatinya tidak ada sedikit pun untuk ingin membalas kejahatan dari kakak-kakaknya yang telah diperlakukan. Coba kalau tidak mengalami seperti itu ya, pasti ya Yusuf bisa menggunakan kekuasaannya untuk membalaskan kejahatan dari saudara-saudaranya. Nah, permasalahannya apa, saudara? Untuk membiarkan tangan Tuhan memproses, untuk membiarkan Tuhan itu bekerja, mengerjakan dari dalam, itu tuh nggak mudah. Karena apa? Karena kita, saudara dan saya itu cenderung nggak mau melalui proses-proses yang panjang, proses-proses padang gurun, pemurnian seperti yang ada contoh-contoh di Alkitab. Maunya instan, cepat, sehingga pembentukan itu belum kuat. Dampaknya bagaimana kalau pondasinya belum kuat? Ya, kalau ada badai, ya tergantung pondasinya seberapa. Kalau badainya besar, ya nggak kuat, karena pondasinya juga belum kuat. Mimpinya itu kan berkas gandum, saudara-saudaranya kan semua merunduk kepada berkas gandumnya Yusuf. Tapi kenyataannya yang dialami oleh Yusuf berlawanan dengan mimpinya. Nah, ini yang membuat kita itu sulit untuk percaya kepada pekerjaan Tuhan, yang Tuhan sebenarnya ingin menolong kita, ingin membuat kita itu siap menerima berkat yang Tuhan ingin berikan. Nah, saya juga ingin mengutip satu lagi yang kita barusan dengar di Natal, bahwa Tuhan itu membuat bisu Sakaria. Ya. Itu bukan karena Tuhan jahat pada Sakaria, tetapi Tuhan mau mencegah, membungkam mulut daripada Sakaria yang akan mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung ketidakpercayaan. Ya kan? Dikatakan di message itu lebih jelas sekali ya saudara. Saya saudara bisa baca Lukas 1 ayat 19, tapi diambil dari message. Sakaria itu berkata kepada malaikat itu, "Engkau mengharapkan aku mempercayainya? Aku seorang yang sudah tua, juga istriku." Nah, berarti perkataan kalimat yang diucapkan oleh Sakaria itu betul-betul mengandung sesuatu ketidakpercayaan. Malah seperti nadanya mengancam, "Engkau mengharapkan aku untuk percaya?"
mempercayai perkataan, ya udah langsung Tuhan membuat Zakaria bisu. Itu lebih baik daripada nanti seorang nabi memperkatakan perkataan-perkataan yang sama sekali bukan menggagalkan rencana Tuhan. Nggak bisa gagal, Tuhan bisa punya plan B, plan C, tapi buat apa Tuhan mengeluarkan plan B, plan C kan? Karena plan A yang udah sempurna ya udah jalan, karena setiap plan itu mengandung konsekuensi. Saya akan tutup firman ini dengan 2 poin. Yang pertama, ajaklah Roh Kudus memasuki tahun 2023 ini untuk menjadi best friend kita, untuk kita bisa berintim lebih lagi. Karena apa? Roh Kudus adalah satu-satunya penolong yang akan menolong kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memberi nasihat kepada kita, yang akan menuntun kita dalam segala aspek kehidupan ini, sampai detail, saudara. Hal sekecil-kecilnya, betapa indahnya kalau kita tuh bisa menikmati hal sekecil-kecilnya, saudara. Itu dalam keadaan wow banget. Saya akan memberi kesaksian. Saya punya kacamata ini yang saya yang satunya ya, itu tuh nggak bisa ditekuk, saudara. Nggak bisa ditekuk. Kalau ini bisa ditekuk, saudara. Bisa dilipat. Saya punya satu lagi kacamata yang nggak bisa dilipat, saudara. Jadi nggak ada case-nya. Nah, pada waktu saya naik pesawat, saya itu bingung bawa landsport, karena kalau ngantuk saya akan proteksi kacamata saya di landsport, karena kan posisinya seperti ini gitu ya, jadi perlu yang lebar dan tebal. Lalu saya lupa untuk balik ke Jakarta pakai landsport lagi. Lalu saya bilang dalam hati saya, bagaimana ya Tuhan, saya menyimpan kacamata ini saat saya tidur, karena kalau saya taruh di baju begini juga susah. Seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba itu saya belum menyadari, saudara, di depan, di belakang kursi penumpang di depan saya itu ya, karena ada layar TV itu ya, layar TV, lalu di bawahnya itu ada kecil segini, saudara, kecil gitu, kayak dia net gitu, jaring-jaring gitu. Sampai sekarang saya nggak ngerti apa fungsi jaring-jaring di bawah TV itu. Kalau buat nempatin gelas, kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena terlalu size-nya tuh rada-rada kecil gitu. Kalau gelasnya gede ya nggak cukup gitu. Nah itu bisa saya masukin ininya, tangkai kacamata saya itu di situ dan bergantung dengan aman. Setelah 3 kali saya lepas, saya pakai kacamata saya tuh baru sadar, loh itu kan permintaan saya gitu. Saya bilang, Tuhan gimana saya meletakkan kacamata saya? Ya seperti itu, saudara. Hal yang sepele sekali, saudara. Cuma menempatkan kacamata ini benda mati, saudara. Tapi Tuhan betul-betul, kalau kita mau terus melibatkan Roh Kudus seperti teman, walaupun sosoknya nggak kelihatan, tapi kalau kita ajak bicara, karena Roh Kudus itu hidup, dia suatu pribadi yang nyata, yang hidup, dia pasti akan betul-betul muncul gitu. Sampai wow, baru sadar saya itu. Makasih Tuhan, kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu, apa yang Kau kehendaki. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi awal perubahan cara berpikir kami, bahwa yang Engkau sukai, yang Engkau kehendaki adalah Engkau mengerjakan dalam kami, jiwa kami, hati kami, itu yang jauh lebih berharga
kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan bekerja seperti yang Kau kehendaki dalam tiap-tiap orang yang mendengarnya. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi makanan, dan Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 tahun. Kami percaya ke tahun depan Engkau juga akan buat kami bertemu dalam sehat. Kau berkati hamba-Mu yang sudah boleh Tuhan memberkati kami dengan firman. Tambahkan pengurapan-Mu atasnya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati semua pekerjaannya. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu semuanya. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Bawalah berkat firman itu dalam hidupmu. Ajarkanlah itu kepada seisi rumahmu. Ajarkan kepada orang-orang yang ada di lingkunganmu. Jadilah saksi yang benar dalam perkataan, dalam tindakan, dalam segala hal. Maka Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, pencipta langit dan bumi, Bapa Yahweh, memberkati engkau ketika kau keluar dari gereja ini, ketika kau masuk di rumahmu. Berkat Tuhan ada di dalam kehidupanmu, melimpah, menyertai kehidupanmu. Kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Hari ini sampai Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Mari yang percaya katakan amin, amin, amin. Dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan, damai penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.